Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat reader semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sobat winnerku, hari ini dapat menyapa kembali panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Semua berkat rahmatnya Allah. Nah, hari ini gak seperti biasanya saya menampilkan diri saya akan baca satu buah testimoni dari sahabat kita yang cukup menarik ya. Saya sedang ngadem di areal persawahan di sini. Ini di daerah saya ada satu makam tua, makam Mbah Mariah. Suka sekali ngadem di sini, suka sekali sholawatan di sini. Jadi belakang saya ini adalah makam beliau, almarhum Mbah Mariah, Mbah Nyai Mariah ya. Oke, saya baca testimoni dari Mbak Rindiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Wiwin, dulu saya kenal channel Umi dari video ini. Pas saya masih terlilit hutang online juga. Alhamdulillah sekarang semua hutang saya lunas. Prosesnya panjang dan gak mudah memang Umi. Saya hampir putus asa. Tapi setiap saya putus asa, saya tonton kembali video Umi untuk menyemangati diri saya. Saya tidak tahu mau mulai ceritanya dari mana, karena begitu banyaknya nikmat darinya yang dikasih untuk saya. Mulai dari saya kenal pinjaman online, saya jatuh bangun, ditertawakan, dihina oleh manusia. Rasa sakit, rasa kecewa, sedih, malu, semua saya ambil hikmahnya sekarang. Allah sangat sayang sama saya. Allah sangat sayang sama saya hingga kasih itu semua, yang kemudian melalui itu semua saya jadi kembali kepadanya. Hutang saya kala itu hampir mencapai di angka 100 juta rupiah. Bermula dari pinjol merembet kemana-mana, ke sisi, ke koperasi, keliling, ke orang-orang. Sedih Umi. Bagaimana hutang saya akan bisa lunas? Itu pertanyaan saya kala itu. Benar kata Umi, akal manusia terbatas. Saya hanya melihat kemampuan saya begitu saja, segitu saja. Gaji saya segitu saja, mana mungkin bisa lunas. Hutang itu murni kesalahan saya. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Walaupun kenyataannya uang tidak pernah saya makannya. Tapi saya tidak mau semakin terpuruk mencari siapa salah, siapa benar. Semua sudah terjadi, itu yang saya pahami. Perlahan saya merenung, saya muhasabah diri sebagaimana yang Umi ajarkan dalam tahapan keluar dari riba. Saya teringat banyak dosa saya, kemudian saya mandi taubat, sholat taubat, saya memohon ampun kepadanya. Saya menangis jadi-jadinya malam itu Umi. Paginya saya bangun dalam keadaan hati yang damai. Entah kenapa saya punya kekuatan untuk menghadapi dunia saya waktu itu. Ancaman debt collector, cercaan orang-orang saya akan hadapi. Saya pasrah saja kepada Rob saya Umi. Pelan-pelan saya perbaiki ibadah saya. Hampir setiap hari hidup di antara malu dan terus berjuang menekan rasa malu itu. Saya masih terus mengamalkan wirid Umi yang saya ambil dari Instagram Umi. Saya berkeyakinan kuat Rob saya akan bebaskan saya dari lilitan hutang ini, sebagaimana dia telah melepaskan Umi dari jeratan hutang Umi, walau hutang saya lebih besar. Suatu hari di kantor saya dipermalukan di sana saya ditonton banyak karyawan, banyak yang mentertawakan saya dalam hati mereka. Tapi alhamdulillah karena sebelumnya saya sudah menata hati saya cukup kuat menerima itu. Sedikit pun saya tidak menangis, saya hanya diam sambil istighfar dalam hati. Setelah diisi pergi dan semua orang diam, saya pergi ke musola kantor saya untuk sholat zuhur. Selesai sholat, salah seorang karyawan dari departemen lain mendekati saya. Dia bicara banyak sama saya. Dia juga salah satu yang di SMS para diisi pinjol atas tagihan pinjaman saya. Sudah lama katanya dia memperhatikan saya. Sejak ramai-ramai pada karyawan menggunjing saya karena SMS dari DC. Hari itu dia mengajak saya bertemu salah seorang temannya. Temannya itu salah seorang manajer di salah satu perusahaan yang tidak terlalu jauh dari kantor saya. Sore itu kami bertiga ngobrol di sebuah kedai tidak jauh dari kantor teman saya itu.
Di situ saya diminta cerita semua permasalahan saya. Rupanya teman saya ini ketika berkali-kali dapat SMS dari DC, dia cerita ke temannya ini supaya carikan jalan keluar. Hari itu, sepulangnya sampai di kos saya merasa lega, Umi. Saya banyak diberikan wejangan yang membuka mata hati saya, terlebih soal pinjol yang meneror. Sampai akhirnya saya punya keberanian galbay. Beberapa pinjol saya galbay dan hanya bayar pokoknya. Kemudian manajer tadi itu dia punya kakak polisi. Jadi terkait hukum pidana perdata dia banyak tahu. Jadi setelah mendapat pencerahan itulah saya sudah berhenti galop tulop, gali lubang tutup lubang ya. Dengan namanya pinjol karena tidak mau semakin terpuruk dalam jeratan hutang riba. Lalu bagaimana Umi dengan hutang saya yang lainnya? Nah, ini dia. Allah sangat unik menolong hambanya. Teman saya tadi tiba-tiba bertanya, lalu berapa total hutang kamu? Semua yang dibayar di orang-orang. Semua yang harus dibayar di orang-orang ya. Kita fokus dulu sama yang itu supaya kita bungkam mulut orang-orang yang mencacimu. Hutang saya di perorangan sekitar 22 juta Umi. Terbengkalai bayar karena gaji selalu minus untuk tutup pinjol. Kemudian teman saya lihat saldo di m-bankingnya dan nunjukin ke saya. Saldoku cuma segini, tapi insya Allah saya akan bantu kamu untuk tutup yang 22 juta. Teman saya itu kemudian minjam ke calon suaminya untuk nutup hutang saya di perorangan. Alhamdulillah hutang di perorangan sudah ketutup Umi. Lalu bagaimana hutang saya di teman saya itu? Alhamdulillah, saya dikasih keringanan untuk mencicilnya. Uang itu memang untuk persiapan pernikahan mereka yang akan mereka langsungkan tahun depan. Semoga sebelum acara mereka saya bisa melunasinya. Sekarang saya dengan gaji saya mencoba mengatur keuangan saya, menutupi perlahan hutang saya di CC, kartu kredit ya, credit card. Semua CC saya tutup dan saya ajukan keringanan cicilan. Per credit card saya mencicil 200.000. Ini sedikit meringankan saya. Di pinjol saya bayar pokoknya dan bunganya saya tidak bayar. Pelan-pelan hutang saya mengecil Umi. DC pinjol juga mungkin sudah mulai lelah menagih bunga yang terus berjalan. Prinsip saya sudah bayar pokok pinjaman saya, jadi secara agama saya sudah menunaikan kewajiban saya itu. Itu yang saya tahu. Alhamdulillah Umi, badai itu kini berakhir. Ancaman, rasa takut, rasa malu kini bagi saya sudah tidak ada artinya. Saya hanya takut pada Rob saya dan hati saya sekarang jauh lebih tenang. Akhir tahun ini insya Allah jika ada bonus tahunan saya akan gunakan cicil teman saya Umi. Mohon doakan Umi. Saya berterima kasih banyak pada Umi. Walau belum pernah bertemu, Umi banyak memberikan pengaruh pada kehidupan saya. Saya jadi sekuat ini karena video motivasi Umi. Saya banyak berusaha menjadi hambanya yang baik karena Umi. Dan semoga Allah memuliakan Umi di dunia ini dan di akhirat kelak. Mohon maaf Umi jika cerita saya kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Itu tadi testimoni dari sahabat kita Mbak Rindiani ya. Qadarullah tertutup sebagian hutang riba beliau, yang mana juga beliau dikasih bonus kekuatan hati untuk membayar pinjol itu hanya pokoknya saja. Karena terus terang pinjol itu ketika dibayar pokoknya saja, nggak dibayar seluruh tagihannya termasuk bunganya, memang akan berbunga-bunga terus. Nah, memang betul secara hukum agama kita, ketika kita pinjam 1 juta, walaupun dia berbunga menjadi 1,3, kita bayar 1 jutanya, udah selesai urusan kita. Karena yang kita pakai adalah 1 juta. Kalau kita bayar 1,3-nya, berarti kita mendukung transaksi riba tersebut. Makanya teman kita ini sudah mengambil langkah yang benar. Cuma resikonya memang akan terus dikejar oleh DC atau debt collector. Tapi nggak apa-apa. Kalau panjenengan sanggup menghadapinya, insya Allah Allah yang mudahkan. Karena panjenengan pada prinsipnya sudah bayar hutang yang jenengan. Yang 1 juta dibayar 1 juta. Gitu ya. Oke, sobat pinarku, itu tadi testimoni dari sahabat kita Mbak Rindiani. Semoga bisa memberikan manfaat buat panjenengan semuanya. Tetap jaga semangatnya, sholawatnya. Ini di sesi kelima ini, udah hari ini hari ke-23. Semoga tetap semangat sampai 40 hari tanpa jeda ya. Jadi karena saya ini kontennya di area terbuka, kanan kirinya persawahan, dan ini adalah makam. Ada aja yang datang ke sini ziarah makam ya. Jadi mohon diabaikan kalau tadi di belakang ada pemandangan orang-orang yang
ziarah ke makam ini. Memang saya senang sekali ngadem di sini gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin yang kangen udah lama nggak lihat wajah saya seperti ini gitu ya. Ini sengaja sekali kita ngonten nunjukin wajah gitu. Ya sobat Pinterku, sampai di sini dulu testimoninya, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini masih nuansa Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.